Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Denovita, nomor 24 dari kelas 11 EKJ 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, pengertian narkoba. Yang kedua, jenis-jenis narkoba. Yang ketiga, faktor penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, dampak penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, pencegahan atau penanggulangan bahayanya narkoba. Nah, ini saya akan mempresentasikan menggunakan PowerPoint. Selamat menyaksikan. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contoh narkotika adalah yang pertama, heroin. Heroin berbentuk kristal halus, dapat dibuat tablet atau kapsul dan liquid injeksi. Contoh heroin adalah putau. Yang kedua, kokain. Kokain berbentuk daun koka, kristal, dan serbuk. Kokain digunakan dengan cara dirokok, dihisap, dan disuntikan. Yang ketiga, ganja. Ganja berbentuk daun, batang, biji, dan hashin. Contoh ganja antara lain marijuana, gele, cimeng, grass, dan hashin. Jenis-jenis narkoba yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh psikotropika adalah yang pertama, ekstansi. Ekstansi berbentuk pil atau tablet dengan bermacam model. Contoh ekstansi antara lain Inex, Ecstasy, Huge Drug, Yapi Drug, Clarity, dan Blackheart. Yang kedua, metamfetamin. Metamfetamin berbentuk serbuk kristal. Contoh metamfetamin adalah sabu-sabu. Yang ketiga, obat penenang. Obat penenang berbentuk tablet, kapsul, dan serbuk. Contoh obat penenang antara lain obat tidur, pil koplo, BK, Nipam, Halium, dan Lexotan. Jenis-jenis narkoba yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif antara lain atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh zat adiktif adalah alkohol. Yang kedua, zat yang mudah menguap. Contoh zat yang mudah menguap yaitu lem ibon, thinner, dan bensin. Faktor penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sosial. Motif ingin tahu. Di masa remaja, seorang lazim mempunyai rasa ingin tahu. Setelah itu ingin mencoba, misalnya dengan mengenal narkotika, psikotropika, maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya. Yang kedua, kepribadian rendah diri. Perasaan rendah diri dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, lalu mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika dan psikotropika yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut, sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani. Dampak penyalahgunaan narkoba.
Bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut. A. Menurut efeknya. Yang pertama, halusinogen. Yang kedua, stimulan. Yang ketiga, depresan. Dan yang terakhir, adiktif. B. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik pemakai. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan pada sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Yang keempat, gangguan pada organ dalam. Yang kelima, gangguan pada fisiologis tubuh. Yang terakhir, gangguan pada sistem reproduksi. Pencegahan atau penanggulangan bahaya narkoba. Yang pertama, memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tekun dalam belajar dan melakukan kegiatan alternatif untuk lebih mengembangkan diri. Yang ketiga, selalu terbuka baik dengan teman, orang tua, maupun guru, sehingga setiap permasalahan dapat terpecahkan dengan saran dan bantuan mereka. Yang keempat, mengenali potensi diri sebaik mungkin dan menyimpan bekal untuk kehidupan masa depan. Yang kelima, memilih teman bergaul secara selektif akan terhindar dan terjerumus dalam narkoba. Yang keenam, menambah pengetahuan dengan cara memahami dampak dan bahaya dari penggunaan narkoba tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pesan Om Santi Santi.